Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas 3 cara menggambar penjumlahan dan pengurangan pada vektor 2 dimensi. Ada 3 metode yang kita bahas, yaitu metode segitiga, metode jajaran genjang, dan metode poligon. Metode segitiga. Ada sebuah soal, ya, diminta menentukan AB tambah CD, kemudian CD tambah AB, dan seterusnya. Ya, ada 4 sebetulnya. Baik, yang pertama AB tambah CD ini sangat sederhana ya. AB itu dimensinya adalah ke kanan 1, 2, 3, ke atas 1, 2, 3. Jadi metodenya seperti itu. Kita terapkan di yang kosong ya, asalkan persis dimensinya sama, kita bebas menentukan AB di mana saja. Asalkan sama-sama di sini 3, di sini 3. Sini 3, di sini 3 ya, kotaknya. Seperti itu. Dimensinya sama. Kemudian tambah CD, artinya digabungkan dengan CD. CD tinggal salin saja ya, dan pastikan dimensinya sama. Mulainya dari mana? Mulainya dari titik terakhir. Itu metode segitiga. Metode segitiga itu mulainya di titik terakhir. Ya, seperti itu. Baik, CD-nya berarti dimulai dari B. Ya. CD itu dimensinya 2, kemudian 5. Ya. Sehingga di sini pasti sama dimensinya harus 25. Seperti itu. Sehingga CD bisa digambar di dalam ini. Nah, sudah, tinggal awal dan akhir kita hubungkan dengan garis. Ini disebut dengan hasil AB tambah CD. Disebut juga resultan. Jadi kalau ada perkataan resultan itu adalah hasil penggabungan. Seperti itu. Baik. Nomor 2. CD tambah AB ya. Di sini AB tambah CD, yang pertama tadi hasilnya ini. Sekarang CD tambah AB. Berarti kita mulai dari CD dulu. Asalkan dimensinya sama, kita bebas menentukan di mana saja. Ya. 2, 5. 2, 5. Saya tentukan di sini, silakan saja. Tarik garis CD di situ. Kemudian tambah AB. Mulainya dari yang terakhir, panah ya. AB. AB itu asalkan sama dimensinya, yaitu 3 kali 3. Berarti mulai dari sini, ambil 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu. Maka langsung bisa kita tentukan AB di situ. Hasilnya adalah garis dari C ke B. Ya. Pertanyaannya, AB tambah CD apakah sama dengan CD tambah AB? Kita lihat saja dimensinya. Garis ini dimensinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan, 2 ke bawah. Yang ini, ya, dari sini ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 5 ke kanan, 2 ke bawah. Jadi sama saja, berlaku sifat komutatif. AB tambah CD akan sama dengan CD tambah AB. Dibulak-balik komutatif, seperti 2 tambah 5, sama saja dengan 5 tambah 2. Ternyata dalam vektor juga sama berlaku. Ya. Jadi ini hasilnya sama. Ini disebut dengan vektor yang sama. Vektor ekuivalen ya, karena dimensinya sama. Baik, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3, AB min CD. Ya. Nah, pengurangan sebetulnya penjumlahan dengan negatif. Kita sudah belajar negatif vektor. Vektor negatif. Baik. AB-nya tidak berubah, berarti AB-nya tetap ini. Tapi kita akan gabungkan dengan negatif CD. CD-nya ini, kalau negatif CD, bagaimana? Negatif CD persis sama, dimensinya persis sama. Hanya saja tanda panahnya yang berubah. Tadinya start dari C menuju D, sekarang dari D menuju C. Itu saja negatif itu, ya. Besarnya sama, ya. Ke sini 2, ke bawah 5 sama, 2, 5 sama. Cuman tanda panahnya saja, arahnya saja yang berbeda. Itu negatif dari sebuah vektor. Sehingga ini tidak kita pakai, tapi kita pakai ini, menggabungkan AB dan CD. Dalam matematik begini, menggabungkan AB, ini menggabungkan kan dengan negatif CD. Ya, AB-nya kita sembarang bisa di mana saja, karena di dalam vektor itu fleksibel. Ya, kemudian negatif CD startnya dari B kan,
karena ini metode segitiga. Dari ujung A ke B, berarti startnya dari sini, tinggal disalin ulang saja dengan dimensi sama. Di sini 2, di sini 5, berarti bergerak di sini 2, nah 5. Seperti itu. Nah, itu ya, min CD. Tarik garis, sudah selesai. Ini resultan ya, HB min CD. Yang keempat pun sama, negatif AB maksudnya apa? Negatif dari vektor AB. Kemudian negatif CD maksudnya apa? Negatif dari vektor CD begitu ya. Sehingga AB-nya ini negatifnya tinggal ganti panah saja. Seperti itu ya. Tadinya panahnya dari A menuju B, sekarang dari atas menuju bawah. Ya, negatif AB. Seperti itu. Kemudian CD juga sama, tinggal dibalikan aja panahnya. Ya. Sehingga min AB min CD itu sama saja dengan menggabungkan negatif AB dengan negatif CD. Yang kita pakai dua ini yang baru. Ya. Salin ulang di sini min AB, kemudian ini lanjutkan ya. Lanjutkan seperti itu. Ingat dimensinya harus sama. Kemudian tinggal dihubungkan saja awal dan akhir. Itu jawabannya. Sangat mudah. Silakan nanti dicoba di latihan ya. Baik, sekarang metode jajaran genjang. Apa bedanya dengan metode segitiga? Sederhana sebetulnya. Kita lihat soal pertama. AB tambah CD. AB-nya ini. Nah, tambah CD. Tinggal kita bergerak di mana? Kalau ujung di sini berarti segitiga. Jajaran genjang, ya cuma dua pilihan kan? Jajaran genjang bedanya awalnya nempel. Begitu. Jadi AB dengan CD, C-nya di sini. Bukan melanjutkan, tapi nempel lagi di awal. Memiliki awalan yang sama. Itu jajaran genjang. Sehingga AB, ya, kemudian untuk menggambar CD, CD jangan di sini. Kalau di sini itu segitiga, tapi gambarlah di titik awal juga. Jadi jajaran genjang itu memiliki titik awal yang sama. AB gambar AB, kemudian CD gambar CD, titik awalnya sama. Ya. Kemudian apakah kita hubungkan ini? Jangan. Ya. Jangan. Itu metode segitiga, jajaran genjang, ya harus membentuk jajaran genjang. Jajaran genjang sangat gampang, tinggal menyalin ulang saja dua garis ini. Ya. Salin ulang saja dengan dimensi yang sama. Ya, salin ulang dengan dimensi yang sama. Garis bantu ini dengan dimensi yang sama. Di sini kan 3, 3, di sini pun 3, 3. Ya, dengan dimensi yang sama. Kemudian lakukan hal yang sama, yang ini juga sama. Ya, dimensinya pasti sama. Seperti itu, di sini 2, kemudian 5. Di sini 2, di sini 5 ya. Pokoknya pilih yang sejajar aja. Gambar garis yang sejajar. Seperti sama. Di sini 3, 3, berarti di sini pun harus 3, 3 begitu. Startnya dari sini. Ya. Nah, setelah garis bantu terbentuk, ini kita lihat jajaran genjang. Itu maksudnya. Baru kita tarik garis dari awal menuju perpotongan. Itu teknik jajaran genjang. Hasilnya dimensinya 1, 2, 3, 4, 5, 5 ke kanan, 2 ke bawah. Ya. Kita bandingkan dengan segitiga, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Sama saja hasilnya. Ya. Memang lebih kompleks jajaran genjang. Ya, metode jajaran genjang dibanding teknik segitiga. Tapi dua teknik ini sangat umum dan harus dikuasai. Baik, yang dua silakan coba dulu lah. Nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya ya. Nah, ini menunjukkan dimensi yang sama. Cara segitiga dan cara jajaran genjang hasilnya sama. Yuk, cocokkan jawabannya. CDAB. Pause dulu kalau belum. Ya, CDAB. Berarti kita start dari CD. CD bebas kita tulis di mana saja asalkan dimensinya sama. Kemudian AB, ingat, jangan melanjutkan. Kalau melanjutkan itu teknik segitiga. Kalau ini jajaran genjang berarti di awal yang sama. Ya, tinggal pakai teknik yang tadi. Ya, garis yang persis sama. Di sini 1, 2, 3, 3, kemudian 3 sama. Kemudian tinggal dihubungkan, ya dimensinya harus sama, pastikan sama. Seperti itu.
tinggal dihubungkan. Ingat, AB tambah CD sama saja dengan CD tambah AB kan? Sama seperti tadi, komutatif. Dibandingkan dengan cara segitiga, hasilnya dimensinya sama. Berarti memang hasilnya resultan vektor itu vektor yang sama, ekuivalen. Nah, kita sudah tahu bahwa negatif CD itu adalah penggabungan dengan negatifnya. Berarti CD itu kita tentukan saja negatif CD-nya, tinggal dibalikan. Seperti itu, tinggal kita aplikasikan teknik jajaran genjang. AB-nya kita gambar dulu, bebas di mana saja asalkan dimensinya sama. Kemudian kita gambar negatif CD dengan dimensi 2, kemudian ya 2 ke kiri, 5 ke atas. Berarti 2 ke kiri, 1, 2, kemudian ke atas 5. Itu negatif CD. Ya. Jajaran genjang, ingat, bikin saja garis bantu yang persis sama, yang sejajar dengan panjang yang sama juga. Seperti itu, ya, ini mengcopy ini, ya. Kemudian ini mengcopy ini. Kemudian hasil akhir adalah awal gabungkan ke ujung. Ini ya resultannya, hasil dari AB min CD. Kita bandingkan dengan segitiga, cara segitiga sama persis ya. Dimensinya 1 ya ke kanan, 1 2 3 4 5 6 7 8 ke atas. Baik. Yang keempat sekarang, min AB min CD. Min AB min CD kita sudah tahu, AB-nya saja dibalikan ya. Ya, hanya ini saja membalikan ini, seperti sama dimensinya. Kemudian min CD juga sama, hanya membalikan saja arahnya. Itu. Gabungkan dua ini yang baru, maka kita bergerak dari min AB dulu, min AB, kemudian min CD, kemudian tarik garis bantu, tarik garis bantu. Itu jajaran genjang, ya, hubungkan di pertemuan. Itu hasilnya. Kita lihat di cara segitiga, hasilnya seperti sama, dimensinya sama. 5 ke kiri, 2 ke atas. 5 ke kiri, 2 ke atas. Persis sama. Sudah paham ya? Segitiga dan jajaran genjang harus dikuasai. Baik, sekarang metode poligon. Metode poligon itu memakai teknik segitiga, yaitu melanjutkan ujung. Melanjutkan ujung. Ya. Ini sangat bermanfaat kalau kita diminta untuk menggabungkan beberapa vektor. Lebih dari 2 misalkan, itu pakai poligon saja. Lebih nyaman. Yuk, nomor pertama misalkan kita diminta menggabungkan 4 vektor ini. AB kita tulis, lanjutkan dengan CD ya. Jadi pakai teknik segitiga. Jangan di sini. Kalau di sini pakai teknik jajaran genjang. Lanjutkan saja ujungnya. AB, CD ya. Asalkan ingat dimensinya sama. Kemudian E dan F. E dan F itu ke bawah. E dan F ke bawah. Ya. Ke bawah 2, lalu ke kiri 4. Ke bawah 2, ke kiri 4. Lanjutkan ke GH. GH itu 2 kiri, kemudian ke atas. 2 kiri, kemudian ke atas. Seperti itu. Ya. Lanjutkan. Beres kan ini? Ya, tinggal ujung dan akhir. Awal dan akhir. Nah, ini hasilnya. Resultannya ini. Ya. Hasil penjumlahan vektor ini adalah AHI. Ya, disebut poligon karena sisinya banyak. Poli itu lebih dari 2 ya, banyak begitu. Ya, poligon. Seperti itu. Yuk. Nah, sekarang lebih kompleks lagi. Negatif CD tambah AB min GH plus EF. Tapi kita sudah paham, tidak gentar lagi apa arti min CD, apa arti min GH. Ya. Untuk supaya tidak salah, maka kita salin ulang saja. Ya, AB tidak berubah kan? Tidak berubah. Kemudian CD berubah nih jadi negatifnya. Kita gambar negatifnya. Kemudian EF tidak berubah, GH yang berubah. EF tidak berubah, GH yang berubah. Pindah posisi panahnya. Ya, oke. Lupakan yang ini. Kita sudah punya yang baru. Tinggal menggabungkan keempat bentuk ini. Ya, supaya gampang fokus kita. Negatif CD kan ini tinggal kita salin negatif CD seperti itu asalkan dimensinya sama, 4 ke kiri ya.
Kemudian AB. AB tinggal gambar saja 3, 3, berarti 3, 3, seperti itu. Kemudian min GH itu ke sini ya, 2 kanan, kemudian ke bawah, berarti bergerak 2 ke kanan, kemudian ke bawah, seperti itu. Kemudian EF itu 2 ke bawah ya, 4 ke kiri, berarti dari sini 2 ke bawah, 4 ke kiri, berakhir di sini. Sudah selesai. Tinggal hubungkan awal dan akhir. Seperti itu resultannya. Sangat gampang menggunakan teknik poligon yang tiada lain sebetulnya teknik segitiga yang dipakai. Ya, ingat gampang ya, ingatnya gampang maksudnya. Melanjutkan atau bergerak di awal. Bergerak di awal itu jajaran genjang. Lebih mudah segitiga dan poligon. Baik, silakan dicoba ya untuk memastikan bahwa kalian paham. Silakan dicoba. Nomor 1 itu AB tambah GH dilakukan dengan 2 cara, dengan segitiga kemudian jajaran genjang ya. Harus cocok hasilnya. Seperti itu, kemudian CD min AB pun sama, segitiga lakukan kemudian jajaran genjang ya. Jadi satu soal ini 2 teknik. Ini juga sama, langsung berdampingan saja supaya kelihatan. Ya, supaya kelihatan persamaannya, hasilnya. Kalau berbeda berarti ada yang salah. Kemudian yang kedua, gambarkan dengan metode poligon, silakan yang AB ini. Demikian cara menggambar ya penjumlahan dan pengurangan dari vektor. Selamat belajar.